Dia itu secara bantingan, secara rigiditas pastinya sudah jauh lebih meningkat dibanding Foxy generasi sebelumnya. Apalagi sudah dijejali dengan mesin. Selamat datang bolo-bolo sego Indomie Koko Mobil. Balik lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dino iki ape ceritoi Foxy. Jadi hari ini mau cerita Foxy, salah satu mobil yang menurut Koko sudah sangat worth it harga secondnya. Dan kita akan bedah, kita akan ulas. Koko akan cerita dari luar, dari posisi balik kemudi sambil nyetir maupun dari jok belakang hari ini. Jadi ikutin terus video menarik kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. And ikutin terus video Foxy 2022 kali ini. Oke, bolo-bolo kita kelilingin. Ini Foxy 2022 dan Koko mungkin belum pernah bikin YouTube tentang mobil ini. Agak lupa karena sudah lama kita bikin YouTube gitu loh. Agak jarang gitu sekarang bolo. Nah, ini adalah warna putih TSS. Nah, ini sudah menggunakan platform TNGA. Jadi dia itu secara bantingan, secara rigiditas pastinya sudah jauh lebih meningkat dibanding Foxy generasi sebelumnya. Apalagi sudah dijejali dengan mesin 2000cc Dynamic Force yang persis sama punyanya Zenix gitu. Nah, nanti kita akan ulas di bagian ruang mesin. Nah ini ya, bagian belakangnya gede banget. Ini kelihatan agak berantakan karena ada karpet tambahan gitu. By the way, mobil ini dijual ya Bolo, dan posisinya ada di Surabaya. Sudah full dapat karpet, tapi sisanya full original interiornya. Ada sedikit tambahan parfum-parfum di AC dan bisa dilepas tuh, masih sempurna semua kondisinya. Mobil ini punya storage sangat banyak ya. Di sini ada storage apa, di sini ada storage apa, di sini ada open glove box. Ya, di sini juga ada tempat HP, di bawahnya ada USB Type-C juga gitu. Terus di sini transmisinya CVT, nanti kita bahas di depan. Di tengah masih ada penyimpanan. Ini penyimpanan dan di pintu kanan juga sama persis. Jadi banyak fitur-fitur yang berubah. Nah, terus terang ada dua penurunan dibanding Foxy sebelumnya. Kok harus terus terang karena kita harus netral nih meskipun lagi jualan mobil ya. Bolo. Pertama, yang dikomplainkan adalah lampunya. Yang lama itu pakai proyektor, jadi jauh lebih terang, lebih fokus, sinarnya lebih tebel, dan ada fog lampnya. Yang ini karena mungkin kemungkinan ya menurut Koko karena ini full CBU, Toyota juga waktu itu lagi keluarkan lagi habis COVID yang harga mobil naik gila-gilaan harus cutting cost supaya harga jual itu tetap masuk akal di masyarakat Indonesia. Ganti deh ininya cuma pakai reflektor dan tidak ada fog lamp. Jadi terus terang kalau malam hari lampunya lebih ke arah biasa ya, nggak sampai gelap tapi biasa dan lebih terang yang lama, itu mesti Koko akui. Kedua yang paling lebih dikomplainkan lagi daripada lampu adalah sunroof dan moonroof gitu. Jadi sunroof di depan dan moonroof di belakang yang dulu khas seperti Velfire dan Alphard sekarang di-cut di Indonesia versinya full atap biasa dan atapnya full warna hitam. Nanti aku jelaskan kesannya seperti apa di dalam dengan warna hitam full tanpa kaca di atas ya. Jadi dua kelemahan itu aku harus akui, tapi sisanya mobil ini punya segudang kelebihan. Konsumsi BBM jangan ditanya karena ini sudah pakai mesin Dynamic Force yang konversi konversi energinya itu mendekati 40%. Jadi itu benar-benar salah satu yang paling efisien untuk internal combustion engine diklaim oleh Toyota. Kemudian juga transmisi CVT yang sudah pakai launch gear. Jadi dia punya transmisi CVT yang punya gigi. Jadi ada gigi satu untuk launch supaya katanya lebih natural ketika start mobil itu, dan setelah itu di switch ke beltnya CVT. Terus yang unik lagi, ini pertama kali Toyota menerapkan sistem ini, tombol yang di sini buka biasanya kan manual tuh ya Toyota, kalau buka kalau tutup baru elektronik. Pasti dong ini sudah ada electronic tailgate, tapi disediakan tombol yang menurutku memang jauh lebih efektif dan efisien untuk buka tutup ketimbang kita buka dan harus mundur karena pintunya gede banget. Tinggal tekan aja dari samping, ketika kita tekan kita jalan udah hampir kebuka separuh. Jadi benar-benar sentuhan kecil, inovasi kecil yang bikin mobil ini makin praktis lagi. Dan kalau sobat lihat ini joknya sudah nggak pakai tali-tali lagi kayak Toyota yang lama sobat. Jadi ini sudah pakai langsung diklik, jadi diangkat klik langsung ngeklik di sini Bolo. Enak banget gitu. Dan desain joknya yang tipis bikin ini kursi nggak perlu ke kiri kanan, udah bisa mundur sampai habisin rail slidingnya di sampai ini. Paham ya? Jadi ini masuk di bangku baris ketiga, artinya legroomnya tadi sangat gede dan Koko akan review itu lagi ketika kita nanti duduk di jok belakang. Nih, tinggal tombolnya tadi itu ada di kanan dan ada di kiri, jadi nggak dikurang-kurangi, tinggal tekan dari samping, nggak takut kepalanya kejepit, nggak takut kita harus mundur segala macam, sangat praktis. Koko suka banget inovasinya ya. Terus di sini nih, Koko kalau nyetir biasanya bisa taruh tab, di sini bisa taruh laptop, sangat-sangat praktis. Nah, terakhir sebelum kita bahas dari balik kemudi, Koko mau buka ruang mesin dulu dan kita langsung cek mesin Dynamic Force-nya. Nah, ini dia.
Ini mesinnya sama dipakai Xenix nih sobat, M20 FKS 170 horsepower, torsi hampir 200 Nm, dipadukan dengan transmisi CVT generasi terbarunya Toyota. Ini mesin yang sangat hemat. Bayangin, 2000 cc naturally aspirated bensin tanpa turbo-turboan bisa 170 horsepower. Yes, karena Toyota menaikkan kompresinya dan thermal efisiensinya tadi. Jadi thermal efisiensi itu artinya secara simpel gini loh. Mesin itu kan menghasilkan panas dan energi. Nah, thermal efisiensi itu dia istilahnya konversi lah. Jadi bensinmu per titik itu loh bolo, itu jadi berapa tenaga? Itu mendekati 40%. Memang kita tuh masih sangat jauh dari angka 100%. Makanya salah satu dulu aku lupa siapa ya. Salah satu eksekutif Mazda bilang dia masih percaya banget sama yang namanya combustion engine, dan dulu dia tidak terdesak untuk bikin electric vehicle. Meskipun Mazda sekarang mulai mengarah ke sana ya karena permintaan market, kebutuhan market, katanya juga ada agenda elit-elit politik global gitu ya yang berkaitan dengan otomotif sehingga dunia ini diarahkan ke electric vehicle. Padahal menurut dia kita ini masih jauh dari efisiensi 100%. Artinya mesin bensin, mesin hybrid itu masih bisa efisiensinya jauh lagi, dan itulah yang ditekankan Toyota di mesin Dynamic Force ini. Prinsip itulah dia meningkatkan dari 30-an% jadi 40%. Makanya mesin ini dibilang salah satu yang teririt, terefisien di kelasnya. Dan memang Koko sempat pakai mobil ini dalam kota itu kalau kita lancar 1:10-11 itu tidak sulit sama sekali. Jadi hebat banget buat mobil. Bayangin tingginya segini bisa menampung banyak orang dan tenaganya nggak kurang sama sekali. Nanti Koko bahas waktu jalan. Udah, sisanya ini adalah platform TNGA, ini tidak pernah dibuka ya. Kelihatan bautnya, catnya persis seperti barunya, persis seperti warna aslinya, dan sangat mantap. Jadi Toyota Foxy 2022 dia TSS ya, jadi sudah punya Toyota Safety Sense. Kalau aku bilang biasanya di Reels, di TikTok, di Instagram itu aku bilangnya sistem demit ya. Jadi demit itu artinya bahasa Jawa, artinya setan loh. Jadi maksudnya apa? Bisa nyetir sendiri gitu loh. Jadi kayak pakai jin gitu istilahnya. Nah, itu istilah yang Koko buat. Tapi anehnya teman-teman yang ada di Surabaya dan Jawa Timur itu bisa ngerti bahasanya Koko maksudnya apa. Padahal Koko itu lagi bercanda gitu bolo. Nah, ini AC-nya triple ya, triple zone climate control, belakang, depan kanan, dan depan kiri gitu. Ada tiga-tiganya suhunya bisa diatur masing-masing, dan juga ada tombol sync. Jadi synchronize artinya kita tekan tombol sync, Koko naikin atau nurunin suhunya langsung satu mobil 3 zone itu ikut semua cukup dengan sekali tekan. Kilometer 60.600, jadi setahun pemakaian 20.000, tapi sangat terawat dan service record, jangan khawatir. Udah deh, lanjut nyetir yuk. Koko pengen cerita dari dalam karena hari ini lumayan panas. Dari luar udah kita kelilingin, udah ulas cukup detail kali ini. Kita lanjut nyetir bolo. Sikat. Oke, sekarang kita udah di dalam. Kilometer 65.95, jadi setahun persis ya, 20.000 kilo setahun, pemakaian 3 tahun. Electronic parking brake kita langsung lepas. Dan yang Koko suka banget dari electronic parking brake-nya Toyota Group adalah cepat ya, responsif banget. Kalau Honda masih sedikit ada jeda gitu. Oke, kita lari ke kanan. Oke, jadi dia ini tenang banget ya. Kita lajukan di jalan aspal gini, nggak halus-halus banget aspalnya. Cukup tenang peredamannya untuk mobil MPV boxy ya, karena MPV boxy ini terkenal punya peredaman yang kurang bagus gitu biasanya, karena ya rigidity bodinya rendah, terlalu kotak gitu. Jadi struktur-struktur yang kuat itu kurang gitu sobat. Nah, di sini mantap juga dengan mesin Dynamic Force 2000 cc gitu ya. Ini enteng banget gitu ngelajuin mobil ini dari tadi. Nah, jadi termasuk untuk 2000 cc non turbo itu ringan banget gitu loh sobat. Ngelajuin mobil ini tuh ringan banget. Ya, RPM-nya juga rendah-rendah, apalagi dengan CVT generasi terbarunya Toyota gitu ya. Terus masih ditambahin mesin Dynamic Force tadi yang horsepower-nya gede, torsinya lumayan banget. Dan CVT-nya juga kalau lagi jalan dari nol itu pakai launch gear dulu. Jadi ada gigi satunya, kayak transmisi konvensional 4 speed itu. Ada gigi satunya dulu, baru dia pindah switch ke belt. Itu teknologi terbaru Toyota. Meskipun ya menurut Koko sih kadang-kadang juga masih terasa malah nggak smooth gitu switchnya, masih ada lah kerasa jedanya. Mending sih CVT biasa aja, yang penting waktu launch ya algoritmnya bener gitu kalau Koko sih. Ya, terus
ada head up display gede banget, tapi tidak mengganggu sama sekali ya, karena dia nggak ada ngeblok kayak kotak gitu, nggak ada, bener-bener cuman garis-garis putih aja lah. Ini jadi grafisnya terbentuk dari garis RPM, garis speed, sama garis marka, karena dia punya Toyota Safety Sense. Nah ini yang penting juga nih, mobil ini fiturnya canggih banget. Dia bisa adaptive cruise control, bisa jaga jarak sama depan, bisa jaga kita dalam jalur alias lane keeping assist. Terus ada pastinya crash mitigation ya, jadi anti tabrak gitu istilahnya, depannya bisa ngerem sendiri. Terus blind spot monitoring, semua fitur safety sense alias fitur ADAS ya, kalau kita ngomong bahasa universalnya ADAS itu lengkap, termasuk lengkap banget sobat. Jadi nggak usah diragukan lagi soal safety. Terus soal safety pasifnya itu ada airbag sampai ke belakangnya, 6 titik sampai ke belakang, full curtain ya, jadi sampai baris ketiga semua. Terus AC ya, kita bahas AC. AC-nya juga dingin. AC-nya dingin ya. Dari tadi kita pakai AC-nya itu dingin, sejuk sampai baris ketiga semuanya sejuk. By the way, Koko nggak cuma akan nyetir hari ini. Tuh, depannya deket sama orang depan nih. Nih, masa motong jalan kayak begini. Nah, ini deket banget sama orang depan, langsung bunyi safety sense-nya. Gitu. Nah, lanjut lagi. Koko nggak cuma akan nyetir di depan, tapi aku juga akan duduk di belakang untuk rasain gimana sih impresinya jadi penumpang, karena aku yakin lebih dari 50% orang yang beli mobil ini pasti juga kemungkinan menggunakan jasa driver, atau istilahnya mungkin disopirin, atau mungkin untuk anak kesayangannya gitu ya. Di belakang duduk, rasanya gimana, selega apa, kursinya kayak gimana, kita akan lanjutin di belakang nanti gitu. Nah, jadi overall rasanya ya, suspensinya itu cukup lumayan, meskipun ya nggak mungkin semeredam Alphard atau Vellfire ya, beda kelas, dan lebarnya dia juga dirancang untuk gampang disetir. Kalau Alphard Vellfire udah yang penting lega gitu. Kalau ini tuh lebarnya, sobat sadar nggak sadar, itu lebar total bodinya itu nggak jauh beda dari kayak Stargazer, R3, serius loh, dengan bodi setinggi ini. Jadi ya kita nggak bisa ngomong, wih ini mantep banget, nggak ada body roll kayak Alphard Vellfire. No, masih ada gitu. Berlebihan lah kalau kita ngomong mobil ini enak banget itu. Banyak yang bilang baby Alphard ya, secara penempatan, secara segmentasi, secara harga, secara model, yes baby Alphard, baby Vellfire. Tapi kalau diomong kenyamanan dan segala macam, jujur menurut Koko masih beda. Tapi untuk di kelas ini ya udah mantep banget, apalagi dengan harga bekasnya sekarang kayak begini nih. Harga bekasnya 400 tengah-tengah gitu kan. Udah ada head up display, AC-nya dingin banget. Terus di pandangan ke depan enak, mesin platform TNGA, mesin Dynamic Force persis sama mesinnya Xenix gitu sobat. Cakep nih mobil, cakep banget. Loh, CVT-nya enak sih, smooth. Untuk jalan itu smooth aja gitu. Ya, kalau kita injak dalam, loh langsung naik ke RPM 3 sepersekian detik, tuh langsung kita bisa ngebut ya. Tuh, enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Nah sekarang aku akan lanjut duduk di belakang. Gimana sih rasanya di belakang itu? Kita minggir dulu, aku mau pindah di belakang, akan disetirin sama tim Koko, dan pengen tahu gimana rasanya duduk di jok belakang, karena penting nih, di MPV kayak gini termasuk MPV mewah kan udahan gitu. Tuh, langsung auto electronic parking brake-nya aku nggak pencet, begitu masuk P langsung otomatis aktif dia. Cakep, yuk pindah ke belakang. Nah, sekarang kita udah di belakang nih sobat, kita bakal disetirin sama tim. Dan ini ya, Koko yang paling suka itu ada seat belt langsung integrated sama joknya. Jadi di dalam joknya itu paling enak, jadi nggak narik-narik jauh-jauh dari pilar pertama. Kedua, ada alasan kenapa Toyota ngasih ini di mobil ini, adalah nih, tuh, nggak mungkin seat beltnya taruh pilar, karena slidingnya sejauh ini, tuh bisa sampai sedepan ini, bisa sampai sebelakang ini, tuh bisa kayak buat mainan bener-bener nih sama anak-anak ya. Nah ini jadi bener-bener lega banget. Ini kursi belakang udah di sebelah mukanya Koko gitu. Artinya apa? Dia memang dirancang sliding joknya itu sampai sebelakang ini gitu. Dan itu seingat Koko yang model sebelumnya nggak bisa sejauh ini mundurnya gitu.
Cakep ya. Ini dengan syarat jok belakang dilipat ya. Dan Toyota sudah bikin jok belakang itu dilipatnya bener-bener tipis, mendekati pilar. Luar biasa ya desainnya. Jadi bener-bener kita bisa tetap ini nggak usah ke kanan ke kiri loh. Generasi terbaru ini udah langsung mundur, lurus aja gitu. Joknya nggak harus ditengahin dulu supaya nggak natap ini. No. Itu yang luar biasa dari engineer Toyota. Terus di tengah sini, aduh ini kena sabuknya nih. Oh dikunci ya, pengunci banget ya. Nah ini ada kontrol AC. Jadi di tengah sini ada kontrol AC, meskipun agak depan ya, pastinya agak depan dong, kan orang nggak selalu duduk di belakang gitu. Kalau dimundurin yang di depan, waktu agak di depan nggak bisa setel. Nah ini dia punya pengaturan fan, terus punya pengaturan suhu, ada auto, ada juga ventilasi kaki gitu. Terus di tengah juga ada layar multimedia yang pastinya penting banget kalau kita punya anak-anak. Nah, kok rasanya gimana sih duduk di belakang ini? Rasanya ya seperti ini gitu, lega banget, nyaman karena ada AC kisinya 4 di samping kasnya Toyota Group gitu ya. Terus ini nih, ada visor tuh. Jadi kemewahannya tuh udah meningkat gitu ya dari yang generasi sebelumnya dengan platform TNGA ini. Windownya juga all auto keliling. Terus ini ada privacy glass. Nih, kita di belakang pastinya kan pakai ini kaca film kayak begini nih. Nah, kalau mau hitam pekat dan hitamnya itu bener-bener bagus gini ya, harus pakai Solar Guard Black Phantom, paling pekat di dunia gitu ya. Dan itu pasti dapatnya yang resmi, yang bergaransi resmi, original, dan juga kalau lagi di Surabaya carinya pastinya di Solar Guard PPF Citraland, di Citraland atau di Quicklane Darmosada juga bisa banget kalau mau di timur gitu. Nah lanjut, jadi bener-bener lega banget. Interior full black, memang sih nggak ada kacanya. Banyak yang komplain dibanding model sebelumnya adalah nggak ada kaca tengah, nggak ada sunroof depan gitu di atap. Sedangkan interiornya full black ya. Ini jadi sampai ke plafon semuanya full hitam gitu. Jadi memang terasa gelap, tapi justru itu menurutku ya ada kesan mewah, ada kesan elit, ada kesan eksklusif gitu ya. Ada kesan privacy, dan itu cocok banget buat kita yang suka kemewahan. Biasanya kita yang suka kemewahan, kita sukanya elegan, eksklusif, dan itu dilambangkan dengan warna hitam sobat. Jadi ini semua ngomong selera, tapi yang namanya pabrikan mobil pasti bikin interior, bikin warna, bikin desain, pasti kan sesuai dengan pasar yang mau dituju. Oh ini Foxy yang beli siapa sih gitu kan. Itu. Oke, jadi mantep banget. Kalau mau dibuat 7-seater tadi, bangku belakang juga 3 orang lega di belakang, tengah 2, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau mau dibuat 4-seater nih udah mini LM nih. Udah mini LM, mini Lexus LM, di belakang lega banget. Dan itulah sekilas impresi dari luar, dari nyetir sampai dari jok VIP-nya nih, Foxy TSS 2000cc Dynamic Force 2022, udah platform TNGA, kilometer setahun 20.000 kilo, dan ini posisi di Surabaya. Jadi kalau sobat berminat langsung aja ditawar, harga bukanya di berapa, cek di kolom deskripsi di bawah atau hubungi langsung nomor WA kita, ada 2 nomor, atau juga bisa mampir ke website di kokomobil.com. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan follow juga di 4 platform kita, di Facebook, TikTok, Instagram, dan di YouTube sobat. Itu aja, titip jual kita is totally free, 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya sold cukup bantu-bantu kasih tim kita success fee, kalau enggak it's totally free, fee-nya sego Indomie aja gitu. Oke, see you next time di cerita mobil lainnya. Banyak mobil yang dititipin jual di kita, banyak kita jual juga, banyak mobil juga yang kita review, nggak harus kita jual gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, nikmati konten-konten otomotif yang kita buat secara gratis. No subscribe yang berbayar, cukup subscribe yang gratis. Itu aja, see you next time di Toyota Foxy menarik lainnya. Bye-bye.